Shalom Aleichem, selamat pagi bagi jemaat semua, baik jemaat Filipi dimanapun Anda berada, juga buat jemaat yang ada di Ambon, yang ada di Masohi, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Malang, semua yang bersama kami, beribadah bersama kami pada minggu pagi hari ini. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita, karena kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Allah kita. Tanpa terasa satu minggu sudah kita lewati dalam pertolongan Tuhan. Dan pada minggu pagi hari ini, kita mau menaikkan segala pujian hormat kita, ibadah kita kepada Dia, Tuhan kita, Allah pemilik hidup kita. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita ambil waktu kita bersama untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Hari lepas hari, Dia jaga dan pelihara kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga gereja. Kita mengucap syukur untuk kasih setianya, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan untuk kebaikan-Nya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Kami umat-Mu datang pada minggu pagi hari ini dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari jemaat Tuhan katakan kembali, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Sungguh Engkau penolong kami Tuhan, penolong Tuhan yang aku percaya. Mari jemaat Tuhan katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari katakan, lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Sungguh janji-Mu menopang hidupku Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Amin Tuhan, sebab Engkau penolongku, penolongku yang aku percaya. Mari dengan kesungguhan
Dengan imanmu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Sungguh penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ini jemaat-Mu berkata untukmu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu, Katakan buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian syukur kita hanya bagi Dia. Katakan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna itu ada bagi kami saat kami melewati hari lepas hari bersama dengan Engkau Tuhan. Di tengah segala kondisi situasi kami mau katakan terima kasih, syukur dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang baik itu, terima kasih Tuhan. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam foto ibadah kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah.
puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan demikian. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat GMI Filipi Jakarta, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Jemaat GMI Filipi dan juga jemaat-jemaat yang dapat mengikuti secara online di rumah masing-masing maupun dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bapak dan Ibu dan Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, adapun kegiatan sepekan kita bisa melihat di WA yang dibagikan oleh sekretariat, dan kiranya Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara sekalian dapat memperhatikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi kami dari minggu kemarin hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan, kesehatan, kekuatan. Kami juga bersyukur ya Bapak atas pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat hingga dapat beribadah pada minggu kedua di bulan Juni ini. Kami berdoa juga kepada Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Nya dan memberkati semua jemaat yang mendengar, dan kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Ros dan beserta anak-anaknya. Biarlah ya Tuhan Kau berkati keluarga ini semakin menjadi berkat bagi kami jemaat GMI Filipi. Kami berdoa untuk pelayanan melalui Zoom untuk minggu depan. Kiranya Tuhan dapat memberkati supaya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa kepada Bapak Riki Simangunsong, Bapak Onsten Simangunsong, Bapak Lutfi Halyambar, Bapak Zakeus Utapeha, Bapak Paul Limahelu, Bapak Harno Simanjuntak, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramatadi, Ibu Juli Palenkahu, Ibu Sotaria Hutapea,
Ibu Jen Mokalu. Tuhan Yesus, Engkau berkati para hamba-Mu yang sedang sakit ini ya Tuhan. Jamaah bagian tubuh yang sakit, Engkau berkati juga obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, supaya dapat menyembuhkan ya Bapa. Kiranya tangan pengasihan-Mu juga yang memberkati para keluarga mereka yang mendampingi mereka selama sakit, dan biarlah ya Tuhan Engkau cukupkan juga ya Bapa dana yang dibutuhkan untuk dalam pengobatan selama sakit ini. Biarlah ya Tuhan selama sakit juga para hamba-hamba-Mu ini tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyembuhkan secara total dan dapat kembali ya Bapa melakukan aktivitas sehari-hari. Kami juga berdoa kepada jemaat lansia ya Tuhan, kiranya tangan pengasihan-Mu memberkati mereka di masa usia mereka ya Bapa. Mereka tetap percaya dan yakin kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa kepada anak-anak kami ya Bapa, yang dalam minggu ini mengikuti ujian PAT. Tuhan Yesus Engkau memberkati ya Bapa, sehingga dalam ujian ini mereka dapat melakukannya dengan baik, dan nantinya pada saat kenaikan kelas mendapatkan nilai yang baik juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati juga para orang tua yang mendampingi anak-anak ini ya Bapa di dalam ujian PAT pada tahun ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepada jemaat yang sedang berprofesi sebagai tenaga medis. Engkau tahu ya Bapa di zaman COVID-19 ini Tuhan, biarlah tangan pengasihan-Mu juga yang menyertai, sehingga kami ya Bapa sebagai petugas medis dapat mempunyai kekuatan yang ekstra daripada Engkau. Berkati juga Ibu Simangunsong, berkati juga ya Bapa Saudara Trivena Palmaya. Tuhan Yesus Engkau berkati juga hamba ya Bapa sebagai petugas kesehatan juga. Kiranya Tuhan Yesus kami dapat ya Bapa melaksanakan tugas kami dengan baik, sehingga ya Tuhan Yesus kami dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pelayan pasien-pasien yang kami tangani. Tuhan Yesus Engkau berkati juga pasien yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah ya Tuhan tangan-Mu juga yang menyembuhkan, sehingga kami Bapa terbebas dari penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus kami berdoa juga kepada sidang sinode yang akan dilakukan pada bulan Maret 2021 depan yang di Sintang, Kalimantan Barat. Ya Bapa, Engkau tahu dana yang dibutuhkan, biarlah ya Tuhan Yesus Engkau cukupkan ya Bapa pada saatnya nanti. Tuhan Yesus kami masih membutuhkan dana sekitar 729.342.413 rupiah. Tuhan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang akan memberi, Engkau berkati juga panitia ya Bapa yang akan mengumpulkan dana. Tuhan Yesus Engkau berkati juga ya Tuhan acara dan semua pembicara yang akan hadir pada saat itu. Tuhan juga Engkau yang memberkati peserta yang akan hadir dari seluruh Indonesia ya Tuhan. Biarlah tangan pengasihan-Mu juga ya Bapa memberikan kesehatan kekuatan, di mana ya Tuhan negara ini terbebas daripada penyakit corona ini ya Tuhan, sehingga acara dapat terlangsung dengan baik pada Maret 2021. Tuhan Yesus kami juga berdoa kepada bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta sekretaris, beserta dengan seluruh jajaran kementerian. Tuhan Yesus Engkau tolong ya Bapak, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga bangsa ini dapat dipimpin ke tempat yang lebih baiknya. Berkati juga ya Bapak secara ekonomi, Engkau juga yang menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga ya Bapak memberkati daerah Jawa Timur, di mana pada saat ini ya Bapak, mereka juga mengalami dampak yang sangat berat ya Tuhan untuk penyakit 19 COVID-19 ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Ya petugas-petugas kesehatan juga Engkau berkati. Begitu juga semua pemerintahan di Jawa Timur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, di mana wacana new normal yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang menolong ya Bapak pemimpin kami ya Bapak Anies Baswedan beserta seluruh staf jajarannya. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati ya Bapak. Semuanya itu juga ya Tuhan Yesus seluruh Indonesia ini yang mengikuti new normal ini ya Bapak. Biarlah tangan pengasihan-Mu juga yang menyertai sehingga bangsa ini terbebas dari penyakit corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami ya Bapak. Kami hantarkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang bertata, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Mari kita buka bersama Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 19. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Apabila semua sudah menemukan firman Tuhan ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat akan membaca ayat yang genap bersama dengan para singers. Tidak usah terburu-buru, mari kita merenungkan setiap mazmur yang akan kita bacakan ini. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bersama-sama di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat terkasih, meskipun kita beribadah dari tempat ataupun rumah kita masing-masing, tapi kita tetap mau mengucap syukur, mengangkat puji-pujian kita, penyembahan kita hanya bagi Dia. Tidak akan berkurang sukacita kita karena kita terpisah satu sama lain. Tapi mari bersama-sama kita pujian bagi Allah kita, Allah yang dahsyat itu. Mari bersama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Mari bersama kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari bersama tepuk tangan Allah kita bagi Dia. Haleluya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Mari katakan bersama, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur
bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Mari melompat bagi Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersyukur, coba saja katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersama katakan, bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Mari bersama katakan bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih terus memuji Tuhan, amin. Jemaat masih terus mau memuji Tuhan. Mari kita katakan kembali bahwa kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya. Mari kita memuji Allah kita dengan penuh sukacita, katakan haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di bawah kaki Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari katakan pujian ini kembali. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh, menaklukkan musuh. Di bawah kaki pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi kembali bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Kata kembali bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, terpuji-pujilah Engkau. Hanya bagimu segala pujian kami, hanya bagimu Tuhan segala penyembahan kami. Dengan penuh kesungguhan kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Karena sungguh alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Engkau yang layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh alam semesta mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Engkau layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. katakan Engkau layak, layak dipuji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. nama-Mu besar, Nama-Mu besar termulia.
hari itu. Sungguh alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Tiada yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Glory bagimu ya Allah Bapa. Glory bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Glory bagimu ya Allah Roh Kudus. Glory bagimu ya Allah Tritunggal di tempat maha tinggi. Hanya bagimu sembah dan pujian kami di minggu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar temu. Mari katakan kembali, layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. sungguh namamu besar Tuhan. Namamu besar termulia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, mengagungkan, memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah kami, karena Engkau adalah Tuhan kami, karena Engkau adalah Raja kami. Tidak ada satupun yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau sajalah yang layak. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami saat ini berada di hadirat-Mu Bapa, siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada di antara kami memberikan kepada kami kemampuan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, serta kemampuan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami mengiring Engkau. Inilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya jamahan-Mu bagi hamba-Mu, sehingga dari mulut bibirku berkat-berkat rohani mengalir menjadi bagian bagi sekalian jemaat. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini Bapa, karena kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Matius pasal 9, sesuai dengan teks yang ditetapkan berdasarkan buku Baki. Kita membuka Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Saya hanya akan membacakan pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Jemaat masing-masing silakan membaca mulai dari ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-4. Saya hanya akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dari pasal 10. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah
orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada hari ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Sebuah tema yang sangat penting, tema yang menarik, yang akan kita dengarkan dalam renungannya pada hari ini. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Jemaat, kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan ini, khususnya yang dituliskan pada pasal 9 ayat 35 sampai pasal 9 ayat yang ke-38. Kita dapat lihat di situ apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berjalan berkeliling. Dia masuk ke kota-kota. Dia masuk ke desa-desa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya berkeliling, masuk ke desa, masuk ke kota-kota, tidak lain adalah untuk memperhatikan manusia yang dalam kondisi yang lemah, untuk memberikan perhatian kepada manusia di dalam pergumulan-pergumulannya yang khusus. Kita lihat dalam teks firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada orang yang lelah. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Terlantar yang dituliskan dalam teks ini seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada orang yang tidak mempunyai sukacita. Lihat dalam teks ini Tuhan Yesus memberitakan Injil. Injil itu apa? Euangelion. Kabar sukacita. Kabar gembira. Berita yang baik. Artinya kalau Tuhan Yesus menyampaikan Injil, kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang baik, orang-orang yang diberitakan Injil itu tentunya adalah orang yang tidak berada dalam sukacita, tidak berada dalam kegembiraan. Mereka adalah orang-orang berdosa yang berada dalam tekanan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus memperhatikan orang yang lemah. Coba lihat jemaat, contoh yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini, mempedulikan orang yang kekurangan, orang yang sangat butuh untuk dicukupkan. Siapa Tuhan Yesus? Jemaat, Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang berkelimpahan. Segala berkat, segala kasih karunia berada di dalam dirinya. Dia berkelimpahan. Dia memiliki semua kekayaan. Dia memiliki segala kuasa. Lihat, kelimpahannya itu bukan hanya bagi dirinya sendiri. Kekayaan yang melimpah dalam dirinya bukan hanya bagi dirinya sendiri. Semua hal yang ada dalam dirinya bukan hanya bagi dirinya sendiri. Tapi dia berjalan berkeliling memperhatikan manusia yang notabene dalam kekurangan. Dengan semua kelimpahan yang ada pada Tuhan Yesus, kekayaan yang ada dalam dirinya, kasih karunia yang ada dalam dirinya, berkat-berkat berlimpah yang ada dalam dirinya,
itu dicurahkannya kepada manusia yang membutuhkannya. Kepada manusia dalam kekurangan rohaninya, dalam kenestapaan rohaninya, dalam kondisinya yang tertekan. Tuhan Yesus berjalan berkeliling untuk memberikan kelimpahan kepada manusia yang membutuhkannya. Nah, inilah contoh jemaat yang akan kita lihat bersama-sama dari teks pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana Tuhan Yesus ingin supaya apa yang telah dilakukannya itu juga yang dilakukan oleh para murid. Murid-murid yang sudah mendapatkan kelimpahan dari dirinya, mendapat berkat dari dirinya, kekayaan rohani melimpah dari dirinya, tidak makan sendiri kelimpahan itu, tidak makan sendiri kekayaan itu, tidak menjadi orang egois yang hidup, yang penting saya berlimpah, yang penting saya memiliki kekayaan rohani. Tapi Tuhan Yesus mengutus para muridnya supaya sama seperti dirinya, memperhatikan orang yang kurang, memperhatikan orang yang nestapa, maka murid-murid juga harus melakukan seperti itu. Nah, mari kita lihat bersama-sama jemaat, ada 3 hal yang akan kita perhatikan dari teks firman Tuhan ini tentang kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Hal yang pertama yang kita lihat adalah siapa yang memiliki kelebihan sehingga dapat mencukupkan orang lain. Siapa? Ini pertanyaan penting yang dijawab oleh teks ini, jemaat. Siapa yang memiliki kelebihan sehingga dapat mencukupkan orang lain? Dalam teks firman Tuhan ini dalam ayat 5, kita dapat lihat bersama-sama di situ jemaat. Tuhan Yesus mengutus. Siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus? Para murid. Ayat 5 itu katakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Nah, ini kita perhatikan ayat ini baik-baik, karena jawabannya dari pertanyaan siapa yang memiliki kelebihan sehingga dapat mencukupkan orang lain jelas dalam ayat 5 ini, jemaat. Ada 2 hal yang kita perhatikan dalam ayat 5 dari kata-kata ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Yang pertama adalah istilah murid. Siapa yang memiliki kelebihan sehingga dapat mencukupkan orang lain? Murid. Murid. Murid menunjukkan jawaban dari pertanyaan tadi itu siapa? Murid. Bahasa Yunaninya itu matetes. Matetes itu menunjuk kepada seorang yang belajar. Dia tidak serta-merta begitu menjadi murid. Dia datang pada Tuhan Yesus dan menjadi murid. Tidak serta-merta seperti itu. Tetapi dalam istilah matetes itu yang menunjukkan seorang yang disebut murid itu adalah seorang yang belajar. Atau konsekuensi dari seorang murid adalah murid itu haruslah seorang yang belajar. Artinya status atau predikat pada seorang murid itu, dia seperti saya katakan tadi, tidak serta-merta seorang murid harus belajar. Jemaat, dalam dunia pendidikan kita mengenal itu ada
namanya tujuan pendidikan. Di setiap mata kuliah gitu, kalau kita mengikuti sebuah subjek dalam perkuliahan kita atau sebuah mata kuliah atau sebuah mata pelajaran, itu di setiap mata pelajaran itu pasti ada tujuan dari pelajaran itu, tujuan dari subjek itu. Setidaknya kita tahu bahwa ada 3 tujuan dari setiap subjek, dari setiap mata kuliah, dari setiap mata pelajaran. Tujuan pertama itu namanya kognitif. Tujuan kedua itu namanya afektif atau afeksi. Tujuan ketiga itu namanya psikomotorik atau psikomotoris. Apa itu kognitif? Seorang yang masuk di ruang belajar, di ruang kelas, secara kognitif dia mendapatkan ilmu. Ya. Dia mendapatkan pengetahuan di ruang kelas itu. Apakah hanya berhenti sampai di kognitif? Tidak, tadi ada tujuan yang kedua. Secara afektif, afeksi. Dari ilmu yang dia dapat, dari pengetahuan yang dia dapat, tujuan afeksinya adalah ada sebuah rasa dalam diri seorang murid. Ada sebuah keinginan dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya. Untuk apa? Untuk melakukan ilmu yang sudah dia dapat. Pelajaran yang sudah dia terima. Pengetahuan yang sudah dia dapat. Afeksi, afektif. Apakah hanya sampai di afektif? Tidak. Yang ketiga itu psikomotoris. Apa itu? Dia pada akhirnya bukan hanya sampai pada afeksi, keinginan untuk melakukan, tetapi pada akhirnya dia melakukan yang sudah menjadi ilmu baginya. Pelajaran yang sudah dia dapatkan pada akhirnya dapat dia lakukan, dapat dia terapkan dalam hidupnya. Jemaat, itulah murid. Bagaimana dengan para murid Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada mereka. Coba kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang sangat terkenal itu, jemaat, tentang khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dari ucapan bahagia. Yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia adalah orang yang berduka cita. Berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Berbahagia adalah orang yang murah hatinya. Yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pengajaran yang sangat penting yang diterima oleh para murid. Menjadi sebuah pengetahuan bagi mereka. Menjadi sebuah ilmu bagi para murid. Tapi Tuhan Yesus ingin tidak hanya berhenti di situ bagi para murid, kan? Tapi bagaimana para murid kemudian harus punya keinginan untuk melakukan hal itu. Dan bukan hanya keinginan untuk melakukan hal itu, tetapi juga melakukan hal itu dalam hidup mereka. Tuhan Yesus mengajak para murid nih dalam pasal 9, kan. Berjalan berkeliling. Belas kasihannya menggerakkan dia jalan kemana-mana bersama dengan para murid. Para murid melihat langsung pelajaran itu. Dan pada pasal yang ke-10 ini, Tuhan Yesus mau mereka langsung melakukan hal itu. Jemaat, saya adalah murid.
jemaat sekalian adalah murid. Kita semua sudah mendapatkan banyak pelajaran. Pasti jemaat GMI Filipi atau Bapak Ibu yang lain yang ikut ibadah pada hari ini bukan hanya mendapatkan sedikit pelajaran selama kita bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus. Tapi kita sudah banyak pelajaran, mendengarkan banyak khotbah, membaca banyak buku-buku, mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian, banyak pelajaran yang kita sudah dapatkan. Semuanya itu, jemaat, adalah sebuah kekayaan dalam hidup kita. Jadi kalau pertanyaannya, siapa yang memiliki kelebihan sehingga dapat mencukupkan orang lain? Kita semua. Kita yang memiliki kelebihan, kekayaan, kelimpahan itu. Apalagi kita bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah atau membaca buku rohani, mendengarkan kesaksian. Tapi pasti kita juga punya pengalaman-pengalaman hidup setiap hari bersama dengan Tuhan yang membuat kita semakin bertumbuh. Kita adalah orang-orang yang kaya secara rohani. Kita adalah orang-orang yang berkelimpahan dalam kehidupan rohani kita. Siapa? Jawabannya para murid. Siapa? Jawabannya kitalah. Orang yang berkelimpahan, yang harus mencukupkan orang yang dalam kekurangan. Sekarang yang kedua yang kita lihat dalam teks ini. Apa kelebihan yang dimiliki sehingga dapat mencukupkan orang lain? Tadi siapa? Jawabannya kita. Sekarang apa kelebihannya? Kelebihan kita apa? Tadi sudah cukup jelas juga sebenarnya. Itulah kekayaan-kekayaan rohani yang kita dapatkan dari firman, dari khotbah-khotbah yang kita dengar, dari buku-buku yang kita baca, dari renungan-renungan yang kita pelajari, dan sebagainya. Kita lakukan dalam hidup. Sudah kelihatan di situ kekayaannya. Tapi dalam bagian yang kedua ini, lebih khusus. Apa kelebihan yang dimiliki sehingga dapat mencukupkan orang lain? Dari para murid, jelas di sini jemaat ya. Apa kelebihan para murid yang dicatat dalam ayat 5? Tentu yang pertama karena murid dia punya pengetahuan rohani. Ya, tadi kognitif, afektif, psikomotoris. Pasti. Tapi yang kedua adalah yang dicatat dalam teks ini, dia berada dalam wilayah kerajaan sorga. Jemaat. Sehingga Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan sorga. Indah tuh ya. Para murid berada dalam wilayah kerajaan sorga karena sudah punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengutus untuk memberitakan kerajaan sorga. Lalu yang kita lihat dalam teks ini juga adalah bagaimana murid-murid memiliki karunia-karunia rohani. Karunia rohani khusus nih yang dilihat, kita dapat lihat dalam teks ini. Karunia menyembuhkan orang sakit. Karunia untuk membangkitkan orang mati. Karunia untuk mentahirkan orang yang mengidap kusta. Dan ada lagi nih satu yang lebih spektakuler. Karunia untuk mengusir setan-setan. Nah ini berhubungan dengan kerajaan Allah tadi jemaat. Karena mereka berada dalam wilayah kerajaan Allah, kerajaan sorga. Mereka memberitakan kerajaan sorga karena orang-orang itu
berada dalam wilayah kerajaan setan. Mereka dikuasai oleh setan-setan. Murid-murid diperintahkan untuk mengusir setan-setan, membawa kelepasan kepada jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh setan-setan. Coba lihat jemaat, betapa dahsyatnya kelebihan yang dimiliki oleh para murid, yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kurang, orang-orang yang dalam tekanan, supaya sama seperti para murid mendapatkan kelebihan, mendapatkan kelimpahan, mendapatkan kekayaan rohani. Orang-orang yang mereka temui juga mendapatkan kelimpahan-kelimpahan secara rohani. Saya pernah sampaikan dan jemaat juga pasti sudah membaca tentang tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini. Fransiskus dari Assisi. Kita pasti pernah dengar itu puisi tentang menjadi pembawa damai yang dituliskan oleh Fransiskus dari Assisi, itu sangat luar biasa. Kita pasti pernah mendengar tentang Madame Teresa, Ibu Teresa. Kita pasti pernah mendengar tentang George Muller. Kita pasti pernah mendengar tentang Sadhu Sundar Singh. Bagaimana hamba-hamba Tuhan ini berbuat bagi orang-orang yang kekurangan. Fransiskus dari Assisi, dia itu orang kaya, jemaat. Bapaknya itu bangsawan di Italia. Dia mendapatkan warisan yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Fransiskus Assisi? Dia menjual kekayaannya itu. Lalu uangnya itu dibagikan kepada rakyat jelata. Dalam Katolik itu ada satu ordo namanya Ordo Fransiskan. Itu ordo yang dalam gerakan sosial memperhatikan orang-orang miskin di berbagai belahan dunia. Madame Teresa, kita tahu bagaimana aktivitas Madame Teresa. Dia datang di antara rakyat jelata, cuma dia bertemu dengan seorang yang berpenyakit kusta. Dia angkat sendiri orang kusta itu. Dia bawa kemana? Dia bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia bawa kemana orang kusta itu? Dia bawa ke kamar pribadinya. Dia taruh orang kusta itu di atas tempat tidurnya. Dia rawat orang kusta itu. Kita pernah mendengar George Muller, bapak panti asuhan besar di Inggris, di Bristol, kota Bristol. Dia kumpulkan anak-anak yatim piatu dari pelosok-pelosok negeri, ribuan jumlahnya. Tidak ada dana. Tapi dia punya hati untuk anak-anak yatim piatu yang terabaikan, yang tidak terurus. Dia kumpulkan di dalam panti asuhannya sambil dia bergumul bagaimana caranya menghidupkan anak-anak panti asuhan ini. Wah, Tuhan kirim berkat, beras, materi-materi yang lain untuk mencukupkan anak-anak panti asuhan itu. Berpuluh-puluh tahun George Muller melayani anak-anak panti asuhan itu. Kita tahu Sadhu Sundar Singh itu terusir dia. Karena dia dari agamanya yang lama, dia menjadi Kristen dan dia dibuang. Dia jalan ke sana kemari. Dia pergi ke sana kemari. Diterima? Ada yang terima. Tapi lebih banyak yang menolak dia. Dia sampaikan Injil, dia ditangkap, dia dicambuk berulang-ulang. Berapa kali dia pingsan, ditemukan
oleh orang lain, dibawa ke rumah, disembuh lagi, dia jalan lagi, kabarkan Injil. Kita tahu peristiwa bagaimana dia dimasukkan di dalam sumur kematian itu, sumur yang penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang dieksekusi mati. Demi Injil. Jemaat, pertanyaannya sama untuk mereka. Sama. Apa pertanyaannya? Kenapa kamu Fransiskus melakukan itu? Kenapa Madam Teresa Anda melakukan itu? Kenapa Anda George Muller melakukan itu? Kenapa Anda Sadur Sundar-Singh melakukan itu? Jawabannya sama, jemaat. Karena Yesus mengutus aku. Dan aku mau melakukan yang sama seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jemaat, ini adalah kelebihan. Ini adalah kekayaan. Ini adalah kelimpahan. Bukan hanya bagi para murid Tuhan Yesus, jemaat, tapi bagi saya. Bagi semua majelis. Bagi semua anggota jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda, semua kita. Bagi kita. Kita adalah orang percaya yang punya Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita punya kelebihan itu, jemaat. Kita diberikan kekayaan itu. Kita diberikan kelimpahan itu oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang percaya Tuhan Yesus yang tidak diberikan karunia rohani oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, Tuhan memberikan setidaknya ada satu karunia rohani bagi kita. Puji Tuhan untuk karunia-karunia rohani kita itu, jemaat. Puji Tuhan. Ada mungkin jemaat yang punya karunia seperti yang dituliskan dalam teks firman Tuhan ini. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan dan sebagainya. Atau mungkin ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua karunia-karunia itu adalah untuk mencukupkan orang lain. Melayani jiwa-jiwa. Ada juga yang bentuknya itu materi. Kita berbagi kepada orang yang kurang. Dan berbagai macam hal yang ada dalam kehidupan kita, kita lakukan untuk mencukupkan orang-orang yang kurang yang ada di sekitar kita. Melayani jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita gereja misi, kita tahu apa artinya mencukupkan orang yang ada di sekitar kita dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita, ujung bumi kita. Bagaimana kita mencukupkan dengan berkat-berkat rohani dari kita, pribadi, keluarga, maupun dalam lingkup jemaat kita seluruhnya. Pertanyaan seperti kepada George Muller, Fransiskus Assisi, Madam Teresa, Sadhu Sundar-Singh disampaikan kepada kita juga. Kenapa Anda melakukan itu? Jawaban kita akan sama dengan mereka. Karena Tuhan Yesus mengutus aku. Dan aku mau berbuat seperti yang Tuhan Yesus telah perbuat, telah lakukan. Yang ketiga, jemaat, sebagai penutup, bagaimana supaya kelebihan itu dapat mencukupkan orang lain? Bagaimana? Dalam teks firman Tuhan ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, pergi. Ayat 6 dan 7 itu 2 kali disebutkan. Pergilah, kata Tuhan Yesus. Jangan berdiam diri. Mari kita pergi seperti perintah Tuhan Yesus.
Amanat agung jelas, pergi kepada segala bangsa. Mari kita pergi. Tidak diam, pergi dengan doa kita. Pergi dengan dana kita. Pergi dengan aktivitas kita. Kita perhatikan orang-orang yang memerlukan kekayaan rohani, kelimpahan rohani. Yang kedua, bukan hanya pergi tapi cari. Ayat 6, cari. Pergi bukan untuk jalan-jalan, tapi mencari. Dan yang ketiga adalah beritakanlah. Beritakanlah. Kiranya kita yang memiliki kelebihan, kekayaan, kelimpahan sorgawi itu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Memperhatikan orang yang kurang, karena kelebihan kita adalah kecukupan bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk bagian firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan lebih dari apa yang sudah hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih dalam bagian firman Tuhan ini. Sehingga kami jemaat-Mu Tuhan sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang menyadari kelebihan yang ada pada kami. Kami adalah orang percaya yang berkelimpahan. Kami adalah orang percaya yang kaya secara rohani. Karena kami sudah memiliki Engkau. Kami sudah mendapatkan banyak pengajaran daripada-Mu. Dan kami tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri. Kiranya kami memandang keluar kepada orang lain yang sangat berada dalam kekurangan. Bagaimana supaya kami yang berlimpah dengan kekayaan sorgawi ini mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan rohani mereka. Mungkin bukan hanya secara rohani, tapi kami yang mempunyai berkat yang lebih juga membagikan kepada orang lain. Seperti contoh dari Fransiskus Assisi, contoh dari Ibu Teresa, contoh dari George Muller yang memperhatikan jiwa-jiwa. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati oleh lawatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan penuh ucapan syukur kita akan memberikan persembahan pada minggu pagi hari ini. Mari sambil mempersiapkan diri, kita masuk di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan sudah ditaburkan kepada kami pada minggu pagi hari ini. Dan kami boleh melihat lagi apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Pak Gembala kami, Pak Jeffrey Kansi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati beliau dalam pelayanannya bersama dengan ibu dan keluarga. Dimanapun beliau melayani, Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan pada kesempatan minggu pagi hari ini. Tuhan berkati kami yang dapat memberi ataupun juga yang belum dapat memberi. Ya Tuhan, berkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, supaya kami dapat mempermuliakan Engkau dalamnya. Dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, untuk kita menyambut berkat Tuhan dengan penuh kesungguhan bahwa
kehadiran Tuhan itulah yang kita butuhkan dalam hari lepas hari kehidupan kita. Mari tetap kita pegang tangan yang kuat itu, karena kehadiran Tuhan sangat berarti dalam kehidupan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini, kami mau menyerahkan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa menyerahkan Ibu Ruslina Simangunsong Boru Purba pada tanggal 8 Juni, Saudari Irnawati Sartika Elizabeth Tamba tanggal 9 Juni, dan Bapak Saramen Sinaga tanggal 12 Juni. Terima kasih untuk setiap berkat dan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam seluruh perjalanan hidup mereka, yang telah memungkinkan mereka ada sampai saat ini dengan semua berkat yang limpah dari Tuhan. Kami menyerahkan langkah hidup mereka ke depan, kiranya berkat Tuhan yang berlimpah itu akan terus menjadi bagian bagi mereka. Tangan-Mu yang kuat akan memegang tangan mereka, menggandeng mereka dalam seluruh perjalanan hidup. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang tentunya akan dihadapi dalam seluruh perjalanan hidup. Tapi kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka mereka akan terus melihat kemenangan lepas kemenangan ajaib yang selalu akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu, baik itu istri, baik itu suami, baik itu orang tua, anak-anak. Kami berdoa menyerahkan keluarga dari anak-anak-Mu ini, kiranya berkat Tuhan juga berlimpah pada keluarga mereka. Kami memberkati jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah pada mereka. Mereka menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia dan semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat GMI Filipi dan juga jemaat-jemaat yang lain yang beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Engkau menolong dalam seluruh pergumulan-pergumulan dalam kehidupan setiap hari yang mereka hadapi. Kiranya mereka juga akan diizinkan oleh Tuhan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, keindahan demi keindahan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka,
kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Di tengah-tengah kondisi bangsa seperti yang terjadi pada saat ini dengan virus corona yang mewabah di mana-mana, kiranya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi sekalian jemaat. Terima kasih banyak Bapa. Pada akhirnya kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, ibadah minggu telah usai. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Sampai jumpa minggu depan. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, Yesus Tuhan, berikanlah hatimu, kudus, kudus, kudus dan berkenan bagi Dia. Oh, biarkan biarkan dirimu, sebagai kita keselamatan, sebagai persembahan hidup.